Haleluya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita sembah Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Naikkan penyembahan kita. Katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Kami persembahkan nyanyian kami di hadapan-Mu sebagai penyembahan yang kudus yang berkenan di hati-Mu ya. Terima kasih. Tuhan yang baik, Tuhan yang Kau
pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 9 ayat yang pertama sampai 21. Wahyu 9 ayatnya yang pertama sampai 21. Puji Tuhan. Ibu Esther akan membaca ayat yang pertama. Saudara semuanya yang ada di rumah, baca ayat yang kedua bersama dengan saudara kita Mary Lakau. Ya, saya akan mulai. Saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Haleluya. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang di atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sangkakala yang keenam. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumpalah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah. Mereka merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. 21 bersama-sama. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir,
pencabulan, dan pencurian. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita, saudara, yang dituliskan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 9 ini, saudara. Kita bersyukur kita telah membaca pasal-pasal sebelumnya, sehingga pada saat ini kita langsung mengikutinya dari pasal 9 ini. Nah, malaikat kelima meniup sangkakalanya. Apakah yang terjadi, saudara, ketika malaikat yang kelima itu meniup sangkakalanya? Maka dikatakan, saudara yang kasih, bintang jatuh dari langit. Maka seorang malaikat, saudara yang kasih, melaksanakan hukuman Allah. Apakah itu lubang maut yang terbuka, saudara yang kasih? Lubang maut itu adalah tempat memenjarakan roh-roh jahat, saudara. Ya, itu nanti kita akan baca itu di dalam pasal 11 ayat yang ke-7, juga pasal 17 ayat yang ke-8. Nah, binatang ini, saudara yang kasih, yang keluar dari lubang maut itu atau jurang maut itu adalah antikris. Nah, saudara yang kasih, dan mereka keluar dari lubang maut itu, saudara yang kasih. Nanti pada akhirnya dalam Wahyu 11 ayat 7, iblis itu akan dipenjarakan di sana selama 1000 tahun. Iblis nanti, saudara yang kasih, akan dipenjarakan di sana selama 1000 tahun. Dan kita membaca tadi firman Tuhan ini, apa yang keluar dari lubang maut itu, ya. Dari lubang maut itu, saudara yang kasih, keluarlah asap. Dikatakan keluar asap, kemudian belalang-belalang yang melambangkan roh-roh jahat, yang bertambah jumlahnya nanti di bumi, saudara yang kasih. Sudah ada roh-roh jahat sekarang ini, sudah begitu banyak roh-roh jahat di bumi. Tapi nanti ketika dibuka jurang maut itu, saudara yang kasih, maka keluarlah asap yang begitu tebal, yang begitu banyak, dan kemudian belalang-belalang. Nah, jadi roh-roh jahat di muka bumi akan sangat bertambah banyak, saudara yang kasih, menjelang pada akhir zaman nanti. Dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking. Untuk apa itu, saudara? Untuk menyakiti manusia dengan segala kesengsaraan. Nah, saudara yang kasih, memang mereka itu diarahkan untuk menyiksa orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik 5 bulan lamanya. Nah, tapi mereka tidak diizinkan untuk menyakiti orang-orang yang percaya. Makanya puji Tuhan, saudara dan saya, kita semua yang ada pada saat ini, yang ada di doa pagi, pengikut Yesus ini adalah orang-orang percaya. Adalah orang-orang yang meninggikan Tuhan, yang membanggakan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan. Setan itu, roh-roh jahat itu, belalang-belalang itu yang menyakiti manusia, ya, tidak diizinkan untuk menyakiti, menyengsarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, dikatakan, saudara yang kasih, ayat yang ke-6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Nah, saudara, saking parahnya, saking ngerinya keadaan itu, maka orang ingin bunuh diri, ingin mati. Wahai gunung, runtuhlah, timpalah kami, biarlah kami mati. Mereka berteriak-teriak untuk minta supaya mereka mati, saudara. Tapi Alkitab mengatakan mereka tidak mati-mati, maut tidak datang-datang. Justru maut lari dari mereka. Ingin mati tapi tidak bisa mati. Biarlah firman Tuhan ini pada saat ini, kalaupun firman Tuhan ini sangat mengerikan pada saat ini, seolah-olah ada di bayangan kita pada saat ini, tapi ini tujuannya untuk mengingatkan kita supaya kita semakin cinta kepada Tuhan, supaya kita terus menyala dalam Tuhan, mempertahankan iman percaya kita apapun yang terjadi, saudara kasih. Nah, kejahatan tidak mau, saudara kasih, mereka tidak mau bertobat, kejahatan mereka lakukan, saudara, sehingga pada akhirnya mereka menuai juga. Apa yang ditabur akan dituai dari sekarang ini, dari kehidupan sekarang ini. Oleh sebab itu, taburlah, saudara kasih, pelayanan, taburlah doa, taburlah kasih, dan jadilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, jadi kejahatan,
saudara kekasih, yang demikian rupa yang dilakukan saudara kekasih tidak mungkin tidak dituai oleh setiap orang. Bahkan kebaikan firman Tuhan, apa yang kita lakukan juga, yang kita tabur saudara kekasih, juga akan kita tuai saudara. Namun sudah demikian, mereka juga tidak mau bertobat. Kalau kita tadi baca, mereka juga tidak berhenti melakukan dosa mereka, ya, pembunuhan juga, sihir mereka juga, penyembahan berhala, tidak ada pertobatan, ya. Jadi jelaslah di sini lewat firman Tuhan ini bahwa kejahatan dan ketidakmauan untuk bertobat, apabila orang melawan Tuhan, melawan ilahi, melawan aturan Tuhan, maka ganjaran akan diterima, saudara kekasih. Ya, ganjaran akan diterima. Jelaslah firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan 28, Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 itu berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan memasang telingamu terhadap setiap perintah, dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nanti ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14 kita baca. Begitulah hebatnya orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang memasang telinganya terhadap suara Tuhan, yang setia melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, ayat yang ke-15 sampai ayat 50, ayat yang terakhir dari pasal 28 itu, jikalau engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allah, tidak memasang telingamu terhadap setiap perintah, tidak melakukan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan akan mengejar engkau. Sangat penting kita belajar dari perjanjian lama. Jangan kita hanya belajar dari kasih karunia Kristus supaya kita terbentengi. Bagaimana kadang-kadang orang berpikir, saudara, Yesus itu mengasihi kita. Betul, ya, yes, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus mati bagi kita. Yesus berbilur-bilur bagi kita. Yesus yang kaya rela menjadi miskin, sekalipun dia kaya supaya dengan kemiskinannya kita menjadi kaya. Yesus mengatakan kepada kita, kasihi Tuhan Allahmu segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Benar, tapi penting kita ketahui bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan, melakukannya dengan setia. Apa efeknya? Apa dampaknya? Kalau kita menolak firman, kalau kita tidak melakukan apa yang difirmankannya pada hari ini, tiap-tiap hari Tuhan berbicara kepada kita. Apa kehendak Tuhan bagi kita hari ini? Nah, saudara, tentunya kita sangat butuh tuntunan roh, dan terutama hati kita yang selalu terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan menolak kebenaran firman Tuhan. Biasakan diri kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau diingatkan, ditegur, saudara kekasih. Nah, jadi dikatakan di sini rupa belalang itu, ayat yang ke-7, rupa belalang itu sama seperti kuda. Kita bayangkan belalang, ya. Apakah belalang seperti belalang yang sekarang ini kecil-kecilnya? Tapi katanya wajahnya seperti kuda. Kuda itu berarti ya besar kuda itu, ya. Mungkin apakah lebih besar nanti belalangnya yang akan datang? Ya, dikatakan rupa belalang itu sama seperti kuda. Penampilan dan suara roh-roh jahat itu sangat mengerikan. Penampilannya sangat mengerikan. Dan kemudian dadanya sama seperti baju jirah. Jadi kalau wajahnya, penampilannya sangat mengerikan, kemudian dadanya sama seperti baju jirah. Jadi baju jirah itu tidak bisa ditembus oleh senjata-senjata buatan manusia. Mereka mempunyai baju jirah yang tidak dapat ditembus oleh senjata-senjata buatan manusia. Juga ekor mereka sama seperti ular, sama seperti ekor kalajengking yang mempunyai ngengat
Dan apabila manusia itu disengatnya, itu sangat membahayakan. Nah, saudara yang kasih, dan dikatakan raja, ayat 11, raja mereka yang memerintah itu disebut Abaddon atau Apollyon. Artinya saudara, penghancur. Nah, memang mereka itu datang untuk menghancurkan, ya, penghancur atau artinya kehancuran. Kehancuran, itulah dia namanya. Dan mereka dilepaskan dari sungai Efrat. Kenapa dari sungai Efrat, saudara? Dari perjanjian lama, Allah memakai sungai Efrat ini sudah sebagai serangan militer, ya, dan sangat mengerikan. Dari sana muncul mereka, saudara. Oke lah, saudara, para pendua yang dikasihi oleh Tuhan. Kalaupun pada saat ini sepertinya, wah, kitab Wahyu ini sangat mengerikan, ya. Tapi biarlah kiranya ini, saudaraku, untuk mengingatkan kita. Dan biarlah kita semakin cinta kepada Yesus. Semakin hari semakin bertambah cinta kepada Yesus. Semakin hari semakin kita memihak kepada Yesus, saudara yang kasih. Mari terus menjadi orang percaya. Ingat, tadi dikatakan bahwasanya mereka tidak diizinkan untuk menghancurkan orang yang percaya. Apakah kita ada di situ? Tapi saya percaya seperti firman Tuhan kemarin, saudara yang kasih, Tuhan punya cara tepat dan sungguh sangat tepat melakukan segala sesuatu untuk anak-anak yang dikasihinya. Apakah kita nanti masih ada di situ atau tidak, Tuhan yang punya kuasa, ya saudara. Tapi satu hal yang kita tahu pada saat ini, mereka tidak diberi kuasa untuk menyakiti orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari terus percaya, mari terus taat, dan menjadi orang benar. Menjadi orang benar, sehingga kita tetap memiliki materai di dahi kita, materai Allah. Ya, materai Allah adalah lambang daripada kepemilikan Kristus dan pemeliharaan Kristus. Biarlah kita, saudara yang kekasih, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah menerima materai Kristus, kepunyaan Allah, milik Kristus, peliharaan Tuhan. Itulah saya dan saudara dan kita semuanya. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Ini firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia yang sudah memberkati kita. Haleluya. Diberkatilah saudara, diberkatilah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan di doa pagi bersama dengan pengikut Yesus. Tetaplah teguh dan sampai selama-lamanya kita menjadi pengikut Yesus. Yesus di depan, kita di belakang. Yesus ditinggikan, kita semakin tidak kelihatan, saudara. Terpujilah Dia, Allah yang setia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Oh Tuhan. Haleluya. Berkatilah Engkau Tuhan. Ditinggikan namamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu bagi kami Tuhan. Diberkatilah Engkau, ditinggikanlah namamu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala hal. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala hal. Dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, Yesus Tuhan
Kaulah harapan kami, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian, dimuliakan Kau Tuhan dengannya Dia. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian, dimuliakan Kau Tuhan dengannya Dia kami. Haleluya Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan nyanyian kami, diberkatilah Engkau dengan doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan dengan setiap kehidupan kami, menit-menit, hari lepas hari, oh Tuhan, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai kami dipanggil oleh Yesus kembali ke surga. Biarlah Kau temukan hidup kami, hati kami menyenangkan Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Firman ini mengingatkan kami supaya setiap hari kami bertobat, setiap hari kami memperbaiki diri kami. Kami tidak menyimpan-nyimpan dosa, kami tidak menyimpan-nyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi hati kami terbuka kepada Tuhan, dan hati kami mau menuruti segala perintah. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah ini dapat kami kerjakan, kami renungkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami selalu berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Pagi ini saudara kita akan berdoa. Ya, bulan-bulan ini adalah bulan Desember, saudara, penuh dengan ya ibadah-ibadah. Di dalam setiap gereja-gereja ada begitu banyak yang melakukan Natal. Kiranya pada bulan Desember ini, Natal tahun ini bukan hanya sekedar perayaan-perayaan yang hanya menyanyikan lagu sukacita. Sukacita itu sangat perlu sekali, saudara, bahkan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tapi jangan lupa diri, saudara, kita sebagai umat Tuhan, bahwasanya hari kelahiran Yesus itu, saudara, sebenarnya tidaklah megah-megah seperti yang dilakukan sekarang ini, penuh dengan pohon Natal, lampu-lampu hias semuanya, lilin-lilin. Tetapi saudara yang kekasih, ingatlah bagaimana Yesus lahir dalam kesederhanaan yang demikian. Bahkan banyak orang yang menolak. Kiranya ya tahun ini tidak lagi banyak orang yang menolak kelahiran Yesus di dalam hidupnya. Biarlah setiap orang membuka diri kepada Yesus. Dalam 2 tahun belakangan ini kita telah melihat bagaimana keadaan kondisi ini, saudara, mengingatkan semua umat manusia, bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia, bahwasanya bukan manusia yang mengatur, tapi ada Tuhan yang berdaulat, Tuhan ada yang berkuasa atas dunia ini, sehingga setiap orang yang ada di dunia ini dapat menyadari ternyata ada Tuhan yang berkuasa dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Di bulan Desember ini ada begitu banyak KKR Natal mungkin, dan hari ini sendiri ya di tempat yang saya layani, saudara yang kekasih, ada kami ya 3 hari ini untuk melakukan KKR Natal Pemuda. Biarlah kita berdoa, saudara, supaya orang-orang muda, generasi di akhir zaman ini benar-benar generasi yang berpihak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya gereja kami di mana saya melayani, tetapi biarlah kita doakan semua gereja-gereja yang ada di seluruh
Indonesia, dunia ini, supaya pemberitaan firman Tuhan lebih digalakkan lagi, bukan hanya fokus kepada perayaan-perayaan, kemewahan Natal, sukacita. Wow, ternyata kami masih bisa Natal pada saat ini. Tapi biarlah saudara, kemenangan terhadap jiwa-jiwa, Injil Tuhan disebarluaskan. Bulan Desember pada saat ini juga kita berdoa besok untuk ibadah, supaya semua orang-orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya lewat seluruh kejadian yang terjadi, baik bencana gempa bumi atau virus corona, saudara yang dikasih, yang telah terjadi, saudara, membuat kita semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kalau kami dapat berdoa, semua pendukung pengikut Yesus, untuk membela umat Kristiani pada saat ini, khususnya di bulan Desember ini Tuhan. Biarlah bulan Desember ini Tuhan, di mana kami dapat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tidak sekedar dipakai untuk kemewahan, tidak sekedar dipakai untuk hanya sukacita saja, tetapi biarlah ini dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan, di mana Injil Tuhan disebarluaskan dan orang-orang membuka hatinya kepada Yesus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup mereka ya Tuhan. Pemberitaan Injil sungguh-sungguh digalakkan, ditegakkan pada saat ini ya Tuhan, khususnya di bulan Desember ini. Tuayan besar terjadi, khususnya Tuhan pada saat ini generasi muda, biarlah mereka membuka diri, membuka hatinya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, terbebas dari percabulan perzinahan, terbebas dari segala keinginan-keinginan daging, kenajisan, penyembahan berhala seluruhnya. Biarlah pada saat ini, di bulan Desember ini, terjadi pertobatan besar-besaran ya Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, layak-layak Tuhan, memakai momen kesempatan ini juga untuk mencari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, tidak hanya sekedar menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan, Tuhan percayakan untuk dinikmati, tetapi juga untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, baik lewat KKR yang dilakukan oleh banyak gereja-gereja pada saat ini, demikian juga lewat ibadah besok. Semua orang yang percaya kepada Yesus datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kekristenan kami semakin berkualitas, semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada gereja yang kompromi dengan dosa, tapi gereja benar-benar menyuarakan kebenaran, gereja benar-benar menyuarakan pertobatan, gereja benar-benar menegakkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya untuk enak saja dinikmati, tetapi ya Tuhan, ikut serta menderita seperti Kristus Yesus, supaya kelak kami beroleh kebangkitan bersama dengan Yesus dan mempunyai hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang telah Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak ada yang ikut di dalam siksaan yang sangat mengerikan itu, tetapi kami ikut di dalam kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami lewat kehidupan kami, segala tindakan perbuatan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih berkat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, para pekerja, para pelayan-pelayan, para gembala sidang, semua pemberita Injil, supaya berita-berita yang disampaikan adalah berita pertobatan, berita Yesus Kristus yang meninggikan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati negeri tercinta kami Indonesia Tuhan. Tidak ada lagi bencana-bencana alam ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau menatang bumi kami Indonesia tertiwi, yang sungguh-sungguh kami kasih dan Engkau kasih ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan, berkatilah adanya kesatuan, adanya perdamaian, para politik-politik semuanya Tuhan memberkati, supaya mereka Tuhan sungguh-sungguh membawa bangsa ini kepada perdamaian, kepada situasi ketenangan, tidak pergolakan ya Tuhan yang menimbulkan kerugian-kerugian, saling merendahkan, saling menghina. Tidak Tuhan, tapi biarlah kebenaran Allah ditegakkan. Berkat Tuhan kepada pemerintahan kami yang bekerja untuk kami, untuk negeri ini, kasih-Mu bagi mereka, berkat-Mu turun atas mereka. Biarlah Tuhan kejahatan-kejahatan semakin diminimalis, bahkan semakin terhindar dari bangsa negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami secara khusus pada bulan Desember Tuhan. Mungkin ada libur, oh Tuhan,
instansi tertentu ataupun yang Tuhan perusahaan-perusahaan kami berdoa supaya virus COVID Tuhan tidak merajalela ya Tuhan, varian baru tidak akan menyebar di bangsa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan, masyarakat Indonesia sungguh-sungguh mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, protokol kesehatan ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, berkatilah Tuhan bangsa kami. Masyarakat kami adalah masyarakat yang gampang diatur, diarahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah setia. Inilah doa kami kepada Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk para pendoa, pengikut Yesus pada saat pagi hari ini yang ikut berdoa dengan setia di doa secara live. Tuhan memberkati mereka dengan berkat Allah yang luar biasa. Baik mereka juga yang membuka nanti siang, sore, malam, bahkan di hari-hari berikutnya. Kasih Tuhan mengalir bagi mereka. Biarlah mereka merasakan ada aliran kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka, dalam tubuh jiwa roh mereka ya Tuhan. Dan mereka tangkap berkat Allah yang begitu luar biasa lewat firman Tuhan, bahkan lewat doa yang kami naikkan ya Tuhan. Setiap orang yang mengikutinya, yang mendengarkannya, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan segala penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus, dikuatkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dimuliakanlah Tuhan. Haleluya. Berhasil semuanya kami sepanjang hari ini melakukan kehendak Allah. Berhasil kami melakukan pekerjaan kami. Sehat, sukacita, bahagia kami semua. Bersatu keluarga rumah tangga kami ya Tuhan. Dan anak-anak kami menjadi anak yang patuh, terpagari, terpelihara. Tidak ada yang tertipu, tidak ada yang sakit, tidak ada yang gagal hari ini. Semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan terimalah berkat yang daripada Allah kita pagi hari ini saudara. Anugerah yang begitu luar biasa dari Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang begitu ajaib menyertai kita semua, serta damai, sukacita, hikmat, pimpinan, kuasa yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan